siang, bertemu lagi bersama saya Syarendia Cilia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Palangka, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini saya akan mengisi pra-observasi dengan Ibu Teresia selaku dari wali kelas 4 SDN 3 Palangka. Oke, Bu Teresia. Selamat siang, Bu Teresia. Selamat siang. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Puji Tuhan, hari ini kabar saya baik. Oke, baik Bu, hari ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu Tere akan lakukan di kelas. Sebelum itu saya akan melakukan proses supervisi kelas ya Bu. Adapun tujuan yang akan kita lakukan pada supervisi nanti adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal untuk Ibu Tere nanti melakukan proses kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri lagi sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu Tere yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu Tere sampaikan nanti kepada anak-anak di kelas itu, tujuan pembelajarannya apa Bu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti terkait dengan materi wujud benda, yaitu yang pertama adalah siswa dapat memahami karakteristik wujud benda, dapat mengetahui jenis-jenis wujud benda. Yang kedua, siswa juga dapat menyebutkan sifat-sifat karakteristik wujud benda. Dan yang ketiga, siswa dapat mempelajari bagaimana proses perubahan wujud benda itu terjadi. Oke, berarti di sini Ibu ada 3 ya Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada pembelajaran nanti. Nah, baik Bu, di sini apa pengembangan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti? Pengembangan yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama adalah peserta didik itu dapat belajar dengan aktif melalui media konkret yang akan saya gunakan pada saat pembelajaran nanti. Kemudian peserta didik juga dapat memahami materi pelajaran melalui media konkret tersebut yang disiapkan berupa lilin, coklat, dan kapur barus. Kemudian peserta didik juga dapat aktif melakukan diskusi tentang proses perubahan wujud benda selama kegiatan diskusi itu berlangsung. Dan kemudian peserta didik juga dapat mengetahui bahwa melalui percobaan tadi wujud benda itu bisa berubah-ubah. Dan mereka juga bisa mengaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sehingga kegiatan pembelajaran tadi juga bisa mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu Tere kembangkan pada siswa yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan mereka ya Bu? Iya, betul sekali. Ya. Nah, sekarang saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas 4, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, nanti pada saat pembelajaran, strategi yang ingin saya gunakan yang pertama adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE dengan melakukan ice breaking. Kemudian yang kedua, membagi kelompok diskusi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan gaya belajar murid menggunakan model problem based learning. Kemudian yang keempat, metode yang ingin saya gunakan adalah metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Oke, baik Bu. Jadi dari rencana yang akan Ibu Tere terapkan ini di kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan KSE, yaitu
pembelajaran sosial emosional yang menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab ya Bu Tere. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran nih yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti dalam media pembelajarannya? Iya. Seperti yang saya katakan tadi, pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan media-media yang konkret sehingga anak-anak secara nyata belajar perubahan-perubahan wujud benda tersebut. Jadi saya akan menggunakan benda-benda yang ada di sekitar mereka atau yang pernah mereka lihat. Oke, baik. Kapan nih kira-kira rencana Ibu Tere melakukan rencana pembelajaran ini? Rencana saya adalah di hari Rabu. Di hari Rabu nanti, karena pas di situ ada mata pelajaran IPAS. Oke, baik. Berarti nanti hari Rabu saya akan datang ke kelas Ibu ya. Iya. Saya akan melihat secara langsung juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu Tere ya. Iya, baik. Nanti sebelum Ibu melakukan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya. Iya. Ya, baik. Kalau seperti itu, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada siang hari ini Bu Tere? Pada siang hari ini saya mungkin mendapatkan gambaran media apa yang saya akan gunakan nanti, kemudian media apa yang akan saya gunakan itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang kepada saya dengan atas di percakapan praobservasi ini. Sampai bertemu lagi di kegiatan observasi di kelas pada hari Rabu besok ya Bu, jam kedua. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu kembali Ibu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi ya Bu. Selamat siang Bu Tere. Selamat siang dan terima kasih juga ya. Baik, demikian adalah praobservasi kegiatan saya pada hari ini bersama Ibu Tere, dan besok kami akan melakukan observasi kelas di kelas 4 jam kedua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kita yang sederhana.
bagus. Lama-lama di luar jadi meleleh. Itu ibu mau tanya, terjadi perubahan apa tidak pada bentuknya? Iya. Terjadi apa tidak? Terjadi. Perubahan apa yang terjadi? Coba kalian. Mencair itu berarti tadi yang es krimnya padat kemudian meleleh menjadi bentuk cair. Itu namanya mencair.
dia hanya tadi ada sedikit kekurangan, cuma ada beberapa kelompok yang berhasil, ada juga beberapa kelompok yang belum berhasil. Kalau berhasil tadi apa yang terjadi pada kan di atasnya tadi ada sendok yang ada es batunya kan? Apa yang terjadi kelompok 1? Jadi kristal. Jadi Kristal. kristal. Berarti itu proses mengkristal. Sedangkan yang di kita apa tadi itu
sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya Syahrenti Yecilia. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Palangka, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Di sini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama ditemani dengan ibu rekan saya adalah Ibu Teresia selaku wali kelas 4 di SDN 3 Palangka, dan juga ditemani oleh Bapak pengajar praktis saya, Bapak Rudi Hilkia. Untuk Ibu Teresia dan Bapak Rudi, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Oke, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Teresia terkait dengan jalannya observasi kita kemarin ya Bu yang di kelas. Apakah Ibu sudah melakukan dengan tujuan untuk sejauh mana Ibu Tere mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini Bu Tere, bagaimana nih perasaan Ibu Tere terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas kita yang berlangsung pada hari Rabu kemarin? Ya, terkait pembelajaran pada hari Rabu lalu, saya merasa cukup menyenangkan, meskipun di sisi lain saya juga merasa agak tegang karena mungkin sambil disorot kamera juga ya. Tapi syukur kemarin semuanya berjalan dengan baik. Oke, puji Tuhan ya Bu Tere, semuanya berjalan dengan baik. Baik Bu Tere, bagaimana atau Ibu ceritakanlah kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu Tere lakukan di dalam kelas. Ya, yang pastinya untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangan yang saya kembangkan adalah area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan itu sendiri yang saya kembangkan yaitu mengurai hasil telaah terhadap apa yang mereka amati pada saat pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk keterampilan itu sendiri anak-anak merangkum menulis hasil dari pengamatan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Jadi di sini area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu Tere nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu Tere sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Bu saat di kelas? Pada saat di kelas pembelajaran memang berjalan dengan baik, namun tentunya tetap saja ada kekurangannya. Baik, jadi yang Ibu lakukan pada saat di kelas kemarin sudah berjalan dengan baik ya Bu, dan sesuai, tapi masih ada menurut Ibu kekurangannya. Nah, menurut Ibu Tere nih, apa sih kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu Tere hadapi saat di kelas, saat mengajar kemarin, saat melakukan praktek itu, melakukan proses pembelajaran itu di kelas? Coba Ibu jelaskan ini. Yang kekurangan atau hambatan yang saya alami pada saat di kelas itu adalah adanya beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif. Tapi tidak semua siswa, hanya sebagian kecil saja siswa yang tidak aktif mengikuti. Mungkin karena dia mengharap ada temannya yang bisa, dia nggak bisa, mungkin dia hanya melihat saja. Jadi ada siswa yang aktif dan ada siswa yang kurang aktif. Ya. Baik, jadi ada beberapa siswa menurut Ibu tadi yang kurang aktif, hanya mengandalkan beberapa temannya saja ya Bu. Ya. Nah, menurut Ibu Tere nih, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu, dan mengapa mereka bisa kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam kegiatan praktek kemarin Bu? Ya. Yang saya lihat pada pembelajaran kemarin, mengapa ada beberapa siswa yang tidak aktif? Kemungkinan adalah yang pertama karena pembagian kelompok itu. Dalam satu kelompok itu orang-orangnya mungkin terlalu banyak. Yang pertama. Yang kedua, ya seperti saya katakan tadi, ada siswa-siswa yang mengandalkan siswa lain yang dia anggap bisa.
untuk mengerjakan tugas-tugas yang pengamatan-pengamatan yang diberikan. Seperti itu. Baik. Jadi pada saat itu ibu membagi kelompoknya terlalu besar ya Bu, terlalu banyak, dan itu mengakibatkan anak ada yang kurang aktif dan hanya mengandalkan teman-temannya yang aktif ya Bu. Ya. Nah, baik, jadi rencana ke depan ya Bu, pada saat nanti proses pembelajarannya yang akan datang nanti akan Ibu Tere menyesuaikan dengan kenyamanan mereka mungkin ya, menggunakan gaya belajar mereka masing-masing. Ya. Mungkin ada yang menggunakan pembelajaran visual, auditori, dan gaya belajar kinestetik seperti itu ya Bu? Ya, untuk kedepannya nanti saya rencanakan jika ada terjadi diskusi seperti ini lagi, saya akan membagi kelompok itu dan menyesuaikan dengan gaya belajar mereka. Jadi ada gaya belajar yang visual auditori dan juga kinestik. Nah, jadi menyesuaikan dengan gaya belajar anak-anak masing-masing, sehingga diharapkan kedepannya diskusi itu bisa berjalan dengan baik dan lebih lancar. Baik Bu Tere, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu Tere rencanakan dapat terrealisasi ya Bu, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan yang kemarin. Ya. Tapi bukan berarti yang kemarin tidak bagus ya Bu, Ya. tapi lebih ditingkatkan lagi agar semua peserta didik kita itu aktif ya Bu. Ya. Oke, saya tunggu nih nanti cerita-cerita menarik dari Bu Tere. Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Nah, kira-kira kapan nih rencana Ibu Tere akan melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Untuk waktu tepatnya memang belum saya tentukan, tapi tentunya nanti pada pembelajaran IPAS berikutnya akan segera secepatnya akan saya lakukan. Oke, berarti secepatnya ya Bu Tere ya? Ya, akan melakukan perubahan kembali pada proses pembelajaran, terutama pembelajaran yang berkelompok ya Bu. Oke, baik Bu Tere, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Tere rencanakan ke depannya nanti ini bisa cepat terrealisasikan ya Bu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Rudi selaku pengajar praktik saya dan Ibu Tere selaku wali kelas 4 yang sudah mau diobservasi pada kegiatan saya. Dan saya akhiri, selamat pagi.